welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew dalam pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 578. Sebelum masuk ke dalam chapter terbaru minggu ini, Mimin ingin review lagi sedikit dulu chapter sebelumnya. Di mana di chapter sebelumnya yang kita ingat lagi kalau peperangan tentara antara keluarga Lopobia dengan Pobidau sudah bisa dibilang baru dimulai. Sesuai perintah dari kepala keluarga Pobidau yaitu Gusteng, bahwa memang tidak akan lama lagi perpecahan ini pasti akan terjadi. Begitu juga dari pihak Lopobia yang sudah mengakui hal itu, walaupun hanya dari perkataan Kirin. Dan kemarin pun kita sudah melihat awal dari perpecahan tersebut, dengan diawali kedatangan kapal-kapal dari keluarga Pobidau yang masuk secara tiba-tiba ke area teritori milik keluarga Lopobia. Dan pada saat itu juga, kita sudah melihat bahwa Tromeri sendirilah yang langsung menghadapi para tentara-tentara Pobidau ini. Lalu karena merasa tertantang, akhirnya Tromeri pun turun tangan sendiri untuk menghampiri base camp dari keluarga Pobidau terdekat dari sana. Selain itu juga, tidak lupa bahwa pada chapter minggu lalu, sempat terjadi perdebatan antara Bam dan juga Elbaba, selaku kepala cabang Lopobia dari cabang Serigala Abu-Abu, yang membahas tentang kesalahan dan kebebasan Ilen. Yang pendapat ini akan menjadi sumber konflik pada chapter kali ini. Tapi Mimin mau minta maaf sebelumnya, karena ternyata terjadi sedikit keliruan nama yang Mimin sempat sebutkan di pembahasan sebelumnya, yaitu jika kedua kepala cabang dari Lopobia ini tertukar. Elbaba sebagai kepala cabang Serigala Abu-Abu dan Titi sebagai kepala cabang Black Bat Girl. Selanjutnya, pada panel akhir chapter minggu lalu, kita juga melihat pembicaraan Bam bersama dengan Leviathan yang ada di dalam dirinya, bahwa Leviathan menyarankan Bam untuk mengambil dan menguasai 3 naga milik Tromeri. Maka Leviathan yakin jika Tromeri akan bisa dikalahkan dengan cara tersebut. Yang Mimin sempat bahas bahwa saran dari Leviathan ini lebih seperti menghasut daripada memberikan saran kepada Bam ya. Dan saatnya kita masuk ke dalam chapter minggu ini. Chapter dimulai masih dalam misi pelarian Bam dengan teman-temannya di dalam kapal milik Lopobia, tepatnya lantai 44 area tengah menara. Di dalam kapal yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh keluarga Pobidau, di sana terlihat Kun bersama Gororo, Yuriha, dan Elbaba sedang berkumpul untuk membahas tempat tujuan mereka selanjutnya. Gororo menanyakan kepada Kun tentang kabar lokasi yang ditentukan oleh pihak Pobidau. Karena Gororo yang tadinya awalnya sudah merasa berhasil kabur dari keluarga Lopobia, saat ini dia justru merasa terperangkap dalam rencana keluarga Pobidau. Sehingga Gororo merasa tempat yang seharusnya sudah ditujukan oleh kelompok revolusi, sekarang ini sudah sulit untuk dilakukan. Karena memang Kun menjelaskan bahwa saat ini belum ada sama sekali petunjuk lokasi mana yang harus mereka tuju. Melainkan saat ini, pihak Pobidau akan menyuruh seseorang untuk mengawasi mereka. Lokasinya tersebut terletak di sebuah stasiun atau dermaga kecil yang dikelola oleh keluarga Pobidau. Sama seperti adanya Elbaba di kapal selam ini, selaku perwakilan dari keluarga Lopobia untuk mengawasi tim Bam. Kun merasa sepertinya setelah pengawasan dari Pobidau itu datang, kemungkinan barulah mereka akan diberitahu lokasinya di mana. Itu pun mungkin saja hanya lokasi pertandingan antara dua keluarga ini yang berlangsung untuk memperebutkan Bam. Yang Kun khawatir dari hal ini justru akan membuat tim mereka sulit untuk bersembunyi atau kabur. Sehingga dengan kondisi saat ini, Gororo menyarankan mereka untuk memanfaatkan kondisi ini sementara untuk mengisi ulang kebutuhan-kebutuhan mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Elbaba yang tadinya berada di sana terlihat sedang pergi meninggalkan mereka sambil berbicara di dalam hatinya mengenai dendamnya terhadap keluarga Sililial dan Lilial. Seperti yang kita ketahui di episode minggu lalu, Elbaba mempunyai niat jahat setelah rencananya gagal untuk menjodohkan Ilen dengan Bam, dan mulai sadar bahwa yang harusnya dilakukan saat ini adalah untuk menyingkirkan keluarga cabang yang lain, sehingga saingan cabang keluarganya berkurang, yaitu dengan cara di saat kapal ini berhenti di dermaga untuk menjemput pengawas dari keluarga Pobidau. Elbaba berniat untuk membawa keluar Sililial dan Lilial tanpa sepengetahuan yang lain. Lalu Elbaba juga ingin Laura, yaitu ibu dari Sililial dan Lilial, melihat kematian kedua putrinya ini, karena Elbaba merasa pada waktu putrinya Elbaba yaitu Ilen gagal dari kandidat putri jahat, Laura lah yang saat itu terlihat sangat senang atas kejadian ini. Maka dari sanalah dendam Elbaba ini muncul, dan dia ingin melihat muka putus asa dari Laura ketika melihat anaknya mati. Tapi di saat memikirkan hal tersebut, tidak sengaja Elbaba berpas-pasan dengan Bam. Dan tepat setelah Bam melewati Elbaba, Bam nampaknya sudah mulai curiga kembali. Sebab sebelumnya di episode minggu lalu, Bam juga sempat curiga akan perkataan dan ekspresi dari Elbaba kepada Sililial dan Lilial. Dan setelah mereka sampai di stasiun yang ditunjukkan oleh keluarga Pobidau, Yuriha sempat menanyakan tentang informasi orang dari keluarga Pobidau yang akan mengawasi mereka.
Namun Kun menjawab kalau terdapat clue mengenai orang dari pihak Pobidau yang akan menjadi pengawas mereka. Clue-nya yaitu di antara buku dan pena, orang yang satu ini yang menggunakan pena. Yap, siapa lagi kalau bukan Pobidau Tiara, yang sebelumnya kita melihat gaya bertarungnya saat melawan Yuri menggunakan pena sebagai senjata andalannya. Namun sebelum kapal selam itu sampai dan mendekati dermaga, terlihat Bam yang tadinya setelah berpapasan dengan Elbaba menghampiri Kun di ruangan itu. Bam berbisik kepada Kun kalau Bam ingin berbicara hal serius kepada Kun. Kemudian Bam, Kun, dan Rak pergi ke kamar Indorsi untuk membicarakan hal tersebut. Dan kemudian Bam jelaskan kalau dia mencurigai Elbaba. Karena sebelumnya Bam sempat berdebat dengan Elbaba dan juga melihat tatapan Elbaba kepada Cilia dan Lelial yang terlihat mencurigakan seperti Elbaba sedang menyiapkan sebuah rencana. Mendengar pembicaraan Bam dan Kun ini membuat Endorsi yang tadinya sedang santai di kamarnya bertanya kepada mereka kenapa harus membicarakan ini di kamarnya. Karena memang sewajarnya mereka tidak mempunyai hubungan yang baik, apalagi saat kompetisi seperti ini untuk memperebutkan Bam dan mendapatkan kepercayaan dari kepala keluarga Lopobia. Ditambah juga dengan kejadian di stasiun Nemhan yang dimana Lelial dan Cilial sempat menghasut Kaiser atau Ilan. Dan Kun kemudian memberikan alasan kepada Endorsi mengapa mereka membahas hal ini di kamar Endorsi. Karena memang hanya Endorsi lah yang memiliki kamar sendiri dan satu-satunya yang bisa dengan bebas untuk membahas suatu hal yang rahasia. Tapi walaupun Endorsi sudah menjelaskan kalau persaingan di dalam keluarga yang sama ada hal yang wajar, Bam tetap merasa kalau mereka harus mengawasi Elbaba. Karena dia takut sesuatu hal yang buruk akan terjadi, apalagi jika mereka sudah turun dari kapal ini. Namun terlihat sepertinya ada kecemburuan di perkataan dan ekspresi Endorsi saat ini. Karena Endorsi terus menjelaskan, bukan hal yang penting saat ini untuk mengurusi urusan orang lain, apalagi sampai menjaganya. Namun Bam tetap tidak peka dan terus meresponi perkataan Endorsi dengan alasan bahwa mereka semua seharusnya sudah seperti saudara bagi Endorsi karena mungkin sama-sama memakai nama keluarga Jahart. Itu mengapa Bam tetap bersikeras untuk membantu mereka. Tapi yang justru kita ketahui, menjadi putri Jahart bukan berarti mereka menjadi saudara satu sama lain, melainkan mereka harus bersaing untuk menjadi yang terkuat. Itulah yang Endorsi coba jelaskan kepada Bam saat ini. Namun karena kepolosan Bam dan kebaikan hati Bam, dengan perkataan polosnya, Bam pun terus menjawab kalau memang tidak ada salahnya membantu antara sesama putri Jahart, seperti Endorsi dengan Cilial dan Lilial saat ini. Apalagi Bam tahu bahwa mereka saat ini sangat membutuhkan bantuan Bam untuk bisa bebas dan menyelamatkan keluarganya. Tapi justru, sikap Bam yang baik itulah yang membuat Endorsi cemburu akan sikap Bam kepada Cilial dan Lilial, sehingga membuat Endorsi marah dan akhirnya mengusir Bam, Kun, dan Rak dari kamar Endorsi. Lagi-lagi dengan polosnya, Bam tetap merasa bingung dan tidak mengerti kenapa Endorsi sampai marah kepadanya dan mengusir mereka. Karena Bam merasa tidak masalah untuk mengkhawatirkan keluarga Cilial dan Lelial. Dan panel kekhawatiran Bam ini beralih setelah Kun meledek Bam bahwa Bamlah sendiri yang menjadi sumber masalah kenapa Endorsi marah saat ini. Kemudian, panel berlanjut di saat Bam dan temannya akan menjemput pengawas dari keluarga Pobidau yang berada di dalam stasiun yang sudah ditentukan oleh Gusteng. Bahwa terlihat tidak semua orang ikut dalam penjemputan ini. Hanya Yuri, Bam, Rak, Kun, Cha, dan Gururo yang terlihat pergi ke dermaga untuk menjemput Tiara. Selagi di dalam perjalanan, Yuriha menjelaskan kalau dia ternyata akan berpisah di dermaga ini karena Yuriha sendiri tidak bisa mengikuti perang antara kedua keluarga ini. Yang dimungkinkan juga karena adanya peraturan dari Tromeri yang melarang Bam dibantu oleh para ranker atau high ranker dari keluarga manapun. Selain itu, Yuri juga menjelaskan kalau tujuannya saat ini setidaknya sudah terpenuhi setelah dia bisa melihat Bam dan memastikan kalau Bam baik-baik saja. Dan juga memastikan Black March-nya masih ada di tangan Bam. Yang sebelumnya Mimin sempat salah juga memberi informasi bahwa Mimin sempat mengira Black March yang ada di tangan Yuri merupakan Black March yang asli. Namun pada season 3 episode 153 di dalam webtoon, di saat Yuriha bertarung dengan Tiara, kalau Black March yang Yuriha pegang saat itu hanya merupakan Black March tiruan saja. Ya mungkin Black March tiruan ini dibuat untuk menjaga Yuriha agar tetap aman dari tuduhan memberikan senjata 13 bulan kepada seorang yang bukan putri Jahart. Karena semua orang tahu, Black March memang seharusnya berada di tangan Yuriha. Dan memang sebuah pelanggaran berat jika senjata yang diberikan oleh Jahart langsung kepada putri Jahart berada di tangan orang yang bukan putri Jahart. Sehingga, memang sampai saat ini, seharusnya Black March masih ada di dalam tubuh Bam, atau mungkin di dalam inventory Bam. Dan Yuri juga memberi peringatan kepada Bam supaya tidak menghilangkan Black March dan juga tertangkap bersama dengan Black March. Karena jika Bam ketahuan memiliki Black March, maka seperti yang Mimin bilang tadi, Yuriha lah yang akan disalahkan karena merupakan pelanggaran berat bagi kerajaan Jahart. Selanjutnya, setelah mereka sampai ke dermaga itu, terlihat kalau Pobidau Tiara dan Mate menyambut kedatangan mereka. Mendengar sambutan ini, Yuriha kemudian mencoba untuk memastikan siapa orang yang menyebut mereka ini. Ya, sesuai yang kita tahu, bahwa sepertinya dua wanita ini yang sebelumnya sempat bertarung, terlihat tidak akan bisa akur.
Sehingga setelah Yuri mengetahui bahwa orang dari keluarga Pobidau yang ditugaskan untuk mengawasi tim BAM adalah Tiara, membuatnya kaget dan langsung segera menghampiri Tiara dan menyinggung Tiara bahwa walaupun penampilan Tiara terlihat seperti wanita lugu, tapi Yuri tahu bahwa sebenarnya Tiara mempunyai sifat yang licik dan mau mengambil BAM. Namun perkataan Yuri pun dibalas oleh Tiara dengan menyinggung balik bahwa Yuri yang seorang putri jahat, jika ketahuan kabur ke tempat ini tanpa kabar, maka Tiara yakin tentara jahat akan segera menangkap Yuri dan menganggap Yuri sebagai pengkhianat. Perdebatan ini ternyata tidak sampai situ saja. Walaupun Yuri sudah dijelaskan bahwa seorang pengawas seperti Elbaba dan juga Tiara tidak berhak untuk menangkap BAM atau membawa BAM untuk keluarga mereka masing-masing, Yuri tetap saja tidak percaya akan keberadaan Tiara di sana. Sehingga Yuri sedikit mengancam kalau Yuri akan berencana untuk membawa kepala Tiara sebagai permintaan maaf kepada kerajaan jahat atas menghilangnya dia saat ini. Kemudian kondisi kedua rival ini pun semakin memanas, walaupun BAM pun mencoba untuk menenangkan mereka. Lalu panel kembali ke dalam kapal selam milik keluarga Lopobia yang masih berisikan Laura, Silial, Lilial, dan Elbaba. Di sana terlihat Laura yang sudah terbangun dan sedang menikmati makanan di kamarnya. Seketika Laura mendengar bahwa ada seseorang yang menghampiri kamarnya dan akan masuk ke dalam kamarnya, sehingga dia bergegas kembali untuk berpura-pura masih dalam keadaan sakit. Tak begitu lama, lalu datanglah Elbaba yang masuk ke dalam kamar Laura. Seperti yang sudah dicurigai oleh BAM dan kita ketahui sebelumnya, kalau Elbaba sudah merencanakan sesuatu kepada Laura. Kemudian, setelah Elbaba masuk dan tiba dalam kamar Laura, dia berbicara tentang penyesalannya sebagai orang tua, yang menurutnya Laura dan Elbaba ini memiliki nasib yang sama, yaitu anak-anak mereka tidak sesuai ekspektasi mereka. Yang hal ini mengacu pada Ilen yang gagal menjadi salah satu putri jahat, dan juga Lilial yang menolak akan pernikahannya bersama BAM. Namun Elbaba menjelaskan juga bahwa semenjak Ilen gagal menjadi kandidat putri jahat, Elbaba mengakui bahwa dia sempat membenci Laura saat itu, yang senang di atas penderitaannya. Tapi Elbaba berkata kalau saat ini dia justru sangat kasihan kepada Laura, karena dia tahu sebagai sesama orang tua pasti sangat berat jika melihat anak-anak mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak-anak mereka pun juga harus ditanggung oleh orang tuanya sendiri di depan kepala keluarga mereka. Tapi Elbaba mendapat informasi dari kepala keluarga mereka bahwa kepala keluarga telah memberikan kesempatan kepada Laura untuk menebus kesalahannya dengan cara menggunakan gelang yang diberikan oleh Elbaba ini agar keluarga Lopobia yang lain mengetahui lokasi mereka dan menyebutnya bersama dengan putri Lilial dan Silial untuk kembali ke markas Lopobia. Maka menurut Elbaba, dengan cara itulah Laura, Silial, dan Lilial akan dimaafkan oleh kepala keluarga mereka. Yang kita tahu bahwa ini memang merupakan salah satu rencana jahat dari Elbaba. Kemudian, setelah Elbaba membohongi Laura bahwa kepala keluarga mereka memberi kesempatan kepadanya untuk kembali, dan Elbaba pun pergi dari kamar itu. Laura yang juga berpura-pura sedang sakit, tiba-tiba bangun dan kelihatan percaya akan perkataan Elbaba ini. Kemudian panel pun beralih kepada Silial dan Lilial yang secara kebetulan saat ini sedang menghampiri Laura ibu mereka untuk membawa makanan kepadanya. Di dalam perjalanan untuk menghampiri ibunya, mereka sempat berbicara mengenai tingkah laku dari kepala cabang serigala abu-abu yaitu Elbaba. Bahwa menurut mereka, mata dari Elbaba sangat mencurigakan dan tidak mungkin BAM pun akan memilih Ilen dengan mudah untuk menikah dengannya. Karena mereka berdua saja yang sudah dipilih oleh kepala keluarga untuk menikah dengan BAM ditolak oleh BAM, apalagi Ilen yang menurut mereka Ilen bukanlah orang pilihan Detromeri. Oleh karena itu, Silial pun menasihati Lilial untuk berhati-hati kepada Elbaba, karena bisa saja dia akan bertindak jahat kepada mereka. Dan tidak lama setelah itu, kekhawatiran itu terjadi, karena setelah mereka sampai di ruangan ibu mereka yaitu Laura, Laura sudah tidak terlihat di tempatnya. Kemudian karena mereka berdua sangat khawatir, maka Lilial dan Silial pun bergegas untuk mencari Laura di seisi kapal. Selagi mencari Laura, sangat kebetulan lagi bahwa Elbaba berada di depan mereka dan menanyakan apa yang mereka lakukan saat ini. Kenapa mereka mencari-cari Laura dengan muka yang panik? Juga bertanya kepada mereka apakah Laura hilang. Karena Elbaba berbohong bahwa dari awal Laura sudah mencurigakan karena sudah bertanya kepada dirinya cara untuk kembali kepada kepala keluarga Lopobia. Sehingga karena Elbaba merasa curiga kepada Laura, dia berbohong bahwa dia sengaja menaruh pelacak pada Laura. Untuk berjaga-jaga, Laura tidak melakukan tindakan bodoh dan kabur dari tempat ini dan berpura-pura berjanji akan mencari Laura. Ternyata, Lilial dan Silial pun terpancing akan perkataan Elbaba sehingga mereka berkata akan mencari ibunya sendiri. Maka dari itu, Elbaba pun mengira bahwa rencananya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, dia menawarkan kembali bahwa dia akan memberikan alat pelacak ibunya ini kepada Silial dan Silial. Dan dia akan ikut mengarahkan jalan kepada mereka berdua untuk mencari Laura. Lalu, setelah Elbaba mengira dirinya lancar menjalankan rencana jahat, panel pun berpindah kembali kepada BAM yang saat ini khawatir akan Yuri dan Tiara yang akan membuat keributan setelah dua rival ini kembali bertemu. Namun Kum menjelaskan bahwa Yuri lebih kuat dari mereka, sehingga BAM tidak perlu mengkhawatirkan Yuri berlebihan seperti ini. Tapi justru, karena dua orang itu sangat kuat menurut BAM, BAM khawatir kalau mereka akan membuat kekacauan lebih parah. Tidak lama setelah itu tiba-tiba,
poket dari Bam berbunyi karena saat itu ternyata Cha menghubungi Bam dengan menyampaikan informasi yang cukup gawat. Karena Cha mengatakan dia telah melihat Elbaba secara diam-diam mengambil sebuah kapal dan pergi bersama dengan Lilial dan Silial ke suatu tempat. Dan Cha memberitahu juga bahwa sepertinya mereka sedang mencari Laura yang sedang menghilang dari kapal selam ini. Sehingga Bam dan timnya pun segera pergi bergegas untuk mencari keberadaan Lilial dan Silial di dalam dermaga ini. Selanjutnya, setelah melihat Bam diberitahu kondisi Laura dengan Elbaba saat ini, panel kemudian berpindah kembali di saat Lilial dan Silial pergi bersama Elbaba untuk menghampiri Laura. Setelah sampai di dermaga, Elbaba kemudian berkata bahwa dia akan menunggu di depan dan menyuruh Lilial dan Silial untuk cepat membawa Laura kembali. Mungkin dari sini Elbaba mau memulai rencana jahatnya. Oleh karena itu dia sengaja membiarkan Lilial dan Silial menghampiri Laura. Sambil tersenyum bahwa Elbaba berpikir dirinya sudah berhasil menjebak ibu dan anak ini. Kemudian dengan menggunakan pelacak yang diberikan oleh Elbaba, Silial dan Lilial pun pergi mencari ibu mereka. Dan benar, terlihat bahwa Laura saat ini sedang menuju ke dermaga nomor 32 yang sudah diinformasikan oleh Elbaba dan masuk ke dalam dermaga itu untuk menaiki kapal yang ada di sana. Jika menurut kebohongan dari Elbaba bahwa keluarga Lopobia akan menjemput mereka untuk kembali ke markas Lopobia, maka kepala keluarga pun akan memaafkan mereka. Oleh karena itu, Laura yang bersama dengan Lilial dan Silial di dalam dermaga itu memaksa anak-anaknya ini untuk kembali ke kapal induk Lopobia untuk memohon maaf kepada kepala keluarga. Karena setelah mendengar kebohongan dari Elbaba, Laura yakin bahwa Tromeri pasti akan mengampuni mereka. Namun, sepertinya Silial dan Lilial sadar akan posisi mereka saat ini, karena tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke sana setelah setuju menolak pernikahan ini dan kabur bersama Bam. Tapi juga, Laura tetap bersikeras saat itu dan yakin kalau Tromeri akan mengampuni mereka. Seperti saat Laura melakukan kesalahan dengan berhubungan bersama The Seven Master atau ular putih untuk membuat anaknya menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan bahwa Laura adalah wanita yang bodoh karena masih tidak menyadari sampai saat ini bahwa dirinya telah dibuang oleh kepala keluarga. Orang yang berbicara itu tentunya adalah Elbaba, yang dari awal sengaja mengumpulkan mereka di sini semua untuk melihat ekspresi Laura setelah anaknya dibunuh oleh dirinya. Elbaba kemudian menjelaskan bahwa dari awal keluarga mereka tidak pernah sekalipun mencari atau membicarakan keberadaan Laura, meskipun dia ditugaskan saat ini oleh Tromeri, karena memang Elbaba tahu kepala keluarga hanya menganggap mereka sebagai pion catur. Sehingga setelah berbicara seperti itu, Elbaba lalu mengeluarkan Shinhui-nya yang merupakan lambang cabang keluarganya, yaitu serigala abu-abu. Karena Elbaba saat ini dengan yakin akan menyingkirkan mereka semua. Namun tidak lama setelah kemunculan serigala itu, ular-ular dari Seven Master bermunculan untuk melindungi anak-anaknya, yaitu Lilial dan Silial. Hal ini pun tentunya menjadi pertanyaan bagi Elbaba. Kenapa bisa ada orang lain selain Laura, Silial, dan Lilial yang datang ke tempat ini? Lalu dengan tersenyumnya, Laura menjawab bahwa yang membawa ular-ular itu adalah dirinya sendiri. Karena selama ini, Laura ternyata hanya berpura-pura percaya akan perkataan dari Elbaba. Dan dia dari awal tidak ada minat sama sekali untuk kembali kepada keluarga Lopobia untuk saat ini. Mungkin Laura di sini sadar setelah perhatian dan pembicaraan yang diberitahu oleh anaknya Silial pada episode sebelumnya, kalau Silial sempat khawatir kepada ibunya, meski dirinya tidak terlalu diperhatikan seperti saudaranya Lilial, dan juga sempat berkata kalau dirinya ini sudah menerima semua takdir yang ada, sehingga Mimin menduga kemungkinan hal itulah yang menyentuh Laura saat ini. Namun, meskipun Laura sudah menjebak Elbaba dan membawa Seven Master bersama dirinya, hal ini tidak membuat Elbaba takut begitu saja, karena Elbaba yakin mereka semua masih belum cukup untuk mengalahkan dirinya yang seorang kepala cabang ini. Tapi, rencana Laura tidak hanya sampai situ saja, karena dia langsung menyuruh anak-anaknya ini untuk menghubungi Bam dan meminta mereka memanggil Bam ke tempat ini. Sebab Laura yakin dengan reputasi Bam yang dikenal mampu mengalahkan para monster, serta diikuti oleh para high ranker. Laura yakin Elbaba tidak akan sanggup mengatasinya. Selain itu, Laura juga mengatakan bahwa dia ternyata sudah merekam semua yang Elbaba katakan melalui pocketnya. Sebab Laura juga yakin jika rekaman ini diberikan kepada Tromeri, yang dimana Elbaba berusaha untuk menggagalkan pernikahan ini dan membunuh Silial dan Lilial, Laura yakin kepala keluarga tidak akan memaafkan kelakuan dari Elbaba tersebut. Dan juga Laura menjelaskan bahwa seseorang kepala cabang yang cabangnya sudah mulai punah tidak mungkin bisa mengalahkan seorang putri Lobadon. Yang kita tahu bahwa Lobadon dikenal sebagai keturunan langsung dari Lopobia Tromeri, serta pemimpin dari sebagian pasukan Lopobia. Maka situasi pun berbalik, sehingga Laura menyuruh Elbaba untuk mendengarkannya saat ini, dan menjadikan Elbaba seorang yang harus menuruti dirinya seperti seekor anjing. Bahkan, untuk melaporkan sesuatu kepada kepala keluarga, Elbaba harus mendapatkan izin dari Laura sebelum melapor. Jika tidak, Laura akan membocorkan kelakuan Elbaba saat ini. Nah, begitulah Laura menyelesaikan masalah dengan Elbaba saat ini, dan membuatnya tunduk di hadapan Laura. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana Laura, panel kemudian berpindah ke tempat Bam dan timnya sedang berlari menuju keributan yang terdengar di dermaga saat ini. Yang mereka yakin suara itu pastinya berasal dari Laura dan Elbaba yang sudah diinfokan oleh Cha.
Di tengah perjalanan, ternyata Bam bertemu dengan sekelompok orang, yang mereka itu adalah Laura, Cilial, Lilial, Elbaba, dan juga ular putih. Melihat Bam yang berlari tergesa-gesa menuju arahnya, Laura berkata kalau dia terkesan melihat Bam yang datang dengan khawatir untuk melihat keadaan putri-putrinya ini. Hal ini tentunya membuat semua di sana merasa bingung, terutama Cilial dan Lilial sendiri, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh ibunya ini tidak pernah ditunjukkan sebelumnya, bahkan berbeda dari sebelumnya saat menghadapi Elbaba. Namun dengan tetap bersikap sangat baik, Laura menjelaskan bahwa keadaannya saat ini sudah bisa dikendalikan karena hanya masalah kecil dari anggota keluarga Lopobia, sambil juga mempromosikan putri-putrinya kepada Bam. Selain itu, ternyata sikap Laura saat ini yang mendekati Bam bukan hanya sekedar untuk mempromosikan anak-anaknya, melainkan memberitahu Bam sesuatu. Pertama yaitu mengenai Elbaba yang sudah diatasi dan tidak akan berbuat macam-macam, serta akan memberikan laporan palsu kepada Tromeri, karena Laura sudah memegang kelemahan Elbaba. Kedua, karena Laura juga sempat mendengar bahwa Bam akan melindungi Cilial dan Lilial jika ikut kabur bersamanya, maka Laura meminta kepada Bam untuk mendapatkan bantuan dari Lopobia Lobadon, atau ayah dari Laura. Karena dengan mendapatkan bantuan dari Lobadon, yang merupakan salah satu keturunan langsung kepala keluarga, serta pendiri dari salah satu cabang di keluarga Lopobia. Bahkan seperti yang Mimin bilang tadi, Lobadon juga memimpin sebagian pasukan keluarga Lopobia. Laura yakin sebagai salah satu dari putri Lobadon, ayahnya ini pasti akan menemukan solusi dan harapan untuk keluarga mereka agar tetap hidup dari ancaman peperangan yang akan datang ini. Sebab Laura mengetahui kode portal yang dapat mengarahkan mereka langsung ke tempat Lobadon berasal. Oleh sebab itu, Bam diminta untuk mengikuti Laura saat ini. Serta Laura juga menjelaskan bahwa nantinya akan ada orang yang bernama Kirin yang akan bertentangan dengan Lopobia Lobadon. Karena menurut perkataan Laura, bahwa Kirin juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keluarga Lopobia. Bahkan bisa dibilang, lebih besar pengaruhnya daripada Lobadon. Sebab Kirinlah yang bisa menggerakkan internal keluarga Lopobia dalam suatu peperangan. Itu kenapa Laura meminta Bam untuk menemui Lobadon agar Bam bisa menemukan petunjuk menghentikan peperangan ini dan menahan Kirin yang menggerakkan pasukan Lopobia. Setelah diberitahu semua itu oleh Laura, Bam langsung menemui Kun dan juga Rak untuk mengajak mereka ke suatu tempat. Tentunya tempat itu adalah tempat Lobadon berada. Entah ada apa di sana dan apa yang bisa dilakukan Lobadon sehingga memungkinkan dia untuk menghentikan peperangan ini. Yang pasti sesuai dengan judul saat ini, yaitu konflik, bahwa memang ternyata keluarga Lopobia ini sendiri memiliki banyak sekali konflik antara cabang keluarga mereka masing-masing dibandingkan dengan keluarga Pobidau ya. Tapi menurut Mimin, entah kenapa Mimin masih yakin bahwa kunci peperangan ini bisa jadi merupakan ingatan yang dibuang oleh Tromeri kepada Leviathan dan juga masa lalu Tromeri yang diketahui oleh Lobadon sehingga bisa menghentikan peperangan ini. Selanjutnya, masuk ke dalam panel garis pertahanan pasukan Pobidau. Terlihat di sana Tromeri yang sudah datang menghampiri base camp terdekat keluarga Pobidau sudah berhasil mengobrak-abrik semua kapal yang ada di sana. Serta terlihat bahwa orang-orang dari keluarga Pobidau melayang-layang di udara tak berdaya akibat serangan dari Tromeri ini. Bahkan juga terlihat bagian-bagian tubuh dari orang-orang itu terpecah belah karena serangan ini. Selain itu, Xiu juga sempat memperlihatkan sebentar perlawanan dari salah satu keluarga Pobidau yang merupakan rank 1 dari tentara yang ada di sana. Dan dia juga seorang advance ranker yang sedang mencoba menyerang Tromeri. Tapi dengan mudahnya, Xin Hui berbentuk buaya yang dimiliki Tromeri melahap ranker itu dan membunuhnya dalam sekejap. Setidaknya dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Xin Hui milik Tromeri ini memiliki kekuatan yang lebih dari seorang advance ranker, atau bisa dibilang mungkin setara dengan high ranker. Selain itu, Mimin juga penasaran dan berpikir melihat buaya milik Tromeri ini, kira-kira Rak akan berkata apa ya saat melihat buaya sejenisnya ada di depannya. Kemudian, setelah berhasil menghancurkan yang ada di salah satu base camp milik keluarga Pobidau, Tromeri mengatakan bahwa kapal yang dicari dan mengeluarkan energi seperti Singonryu tampaknya tidak berada di tempat ini. Oleh karena itu, panel juga berpindah kembali ke bagian dalam kapal milik Lopobia. Terlihat di sana bahwa Kirin yang selama ini kita hanya melihatnya selalu duduk, tiba-tiba berdiri sambil mengangkat panggilan yang menanyakan konfirmasi apa benar jika Kirin akan meninggalkan kapal induk ini dan memimpin peperangan ini. Sesuai dengan jawaban dari Kirin, bahwa memang benar dia akan maju ke dalam peperangan ini serta akan menangkap Bam dengan tangannya sendiri. Karena kepala keluarga Lopobia saat ini sedang sendirian untuk menghadapi keluarga Pobidau, yang selama ini mereka merasa mereka lebih hebat dari keluarga Lopobia. Sehingga Kirin memerintahkan untuk semua kepala cabang agar ikut berperang dan segera menuju ke tempat peperangan yang akan dimulai dengan keluarga Pobidau. Sambil terlihat juga beberapa kepala cabang dari Lopobia sudah bersiap-siap bersama dengan para pasukan-pasukannya, seperti Lopobia Hatchling, Titi, Holland yang terlihat kehilangan akal sehatnya setelah bertarung dengan Bam, serta wanita yang diperkirakan salah satu kepala cabang Lopobia dan berpenampilan menggunakan sayap, seperti salah satu teman dari Rasel yang pernah kita lihat di dalam kereta neraka, yaitu Angel, atau juga penampilan dari wanita ini, seperti Ron Mei,
wanita yang selalu berada di sisi Baragaf. Selain itu, ada juga cabang keluarga Lopobia yang menggunakan topeng. Penampilan ini mirip dengan salah satu orang dari keluarga Lopobia yang akan membeli kaisar di stasiun Nemhan. Sehingga dari sini, kita bisa melihat bahwa sepertinya memang saat ini keluarga Lopobia sudah bersiap untuk menghadapi bentrokan yang terjadi, dengan Kirin sebagai pemimpin pasukannya. Jika kita lihat dari percakapannya, bahwa Kirin saat ini akan menargetkan Bam dan menangkap Bam. Kira-kira apakah Bam bisa mengalahkan Kirin dengan bantuan Lopobia Lobadon jika Bam sudah sampai di sana? Karena yang kita tahu, Bam akan menuju ke tempat Lobadon, dan sedangkan Kirin juga bilang dia akan mengatasi Lobadon karena merupakan ancaman bagi rencananya Kirin. Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk chapter kali ini. Semoga kalian suka. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.